Halo sahabat-sahabat fisika asik, ketemu lagi sama Pak Andi. Kali ini kita akan membahas masih fluida mengalir. Cuman kita permasalahannya itu adalah hari ini kita akan menentukan kecepatan pancaran air dan jauh pancaran air. Nah, jadi sebelumnya kita juga membahas tentang fluida mengalir itu kontinuitas. Kemudian setelah itu video yang keduanya bisa dilihat lagi masih fluida mengalir, yaitu persamaan Bernoulli. Ini mungkin yang ketiga ya. Jadi ini mungkin yang kita buat yang ketiga. Nah, masih fluida mengalir yang ketiga. Oke. Jadi bagaimana kita menentukan pancaran air? Jadi ada sebuah tabung ya atau bejana diisi dengan air. Nanti lubang kebocoran di sini. Jadi nanti kita beri nama tinggi permukaan air dengan tempat pipa lubang kebocoran itu namanya H1. Jaraknya dari dasarnya itu namanya H2. Nah, jadi kalau gitu secara persamaan kontinuitas dan Bernoulli kita dapatkan nanti berapa kecepatan pancaran air itu akar 2GH1. Jadi yang kita pakai itulah H1. Kemudian bagaimana menentukan waktu jatuh? Ingat dulu kita belajar gerak parabola setengah dari gerak parabola. Salah satu rumus gerak parabola itu H setengah GT kuadrat. Maka T kuadrat 2H2 per G. Kita pakai H2. Maka T adalah akar daripada H2 akar 2H2 per G. Inilah waktu untuk jatuh dia ke bawah. Jadi berapa lamanya dia sampai menyentuh tanah. Nah, kemudian berapakah jarak pancaran air? Itu kita pakai GLB karena dia kecepatan konstan. Rumus GLB itu XV kali T. Ganti V-nya dengan akar 2GH1, ganti T-nya dengan akar 2H2 per G. Maka dalam matematik ini bisa kita kalikan akar 2 kali 2 4, akar 4 itu 2, G bisa dicoret nih, maka H1 kali H2 berarti X itu adalah 2 akar daripada H1 H2. Jadi ini H1-nya, ini H2. Nah, itu rumus-rumus yang penting pada menentukan kecepatan pancaran air. Jadi ini kecepatan, ini waktu, ini jaraknya. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat soal. Ya, kita lihat soal. Sebuah bejana berbentuk silinder diisi air setinggi 10 meter. Lihat gambar. Jadi 10 meter ini dia. Jadi dari tanah ke permukaan air tadi, itu 10 meter. Kemudian jarak lubang kebocoran dari tanah itu 6 meter. Pertanyaannya, itulah kecepatan pancaran air. Waktu jatuh, berapa jauh pancarannya, dan berapa volume air yang telah terkumpul selama 2 menit dengan catatan luas penampangnya 2 cm pangkat 2. Oke, kita jawab. Jawab ya. Jawab. Yang A. Berapakah kecepatan pancaran air? Tadi kita lihat itu rumusnya akar dari 2GH1. Ingat yang kita pakai itulah ini H1 itu tadi adalah ini jarak antara lubang kebocoran dari permukaan. Jadi kalau nanti ini 6 ini 10, maka H1-nya adalah 10 kurang 6. Berarti 10 kurang 6 berarti ini 4 meter. Ini sebagai H1. Berarti H1-nya adalah 2 kali 10 kali 4. Berarti akar dari 4 kali 2 8 kali 10 80 sama dengan 16 kali 5 berarti 4 akar 5 meter per sekon atau sekitar 8,8 meter per sekon ya. Tapi jadinya bentuk akar dia. Itulah kecepatan pancaran air 4 akar 5 meter per sekon. Yang B. Yang B waktu jatuh sampai di tanah. Tadi kita tahu T-nya adalah akar dari 2H2 per G. Berarti kita pakai H2. Berarti akar dari 2H2 sini 6. 6 berarti 2 kali 6 per 10. Berarti sama dengan akar 12 per 10 atau akar daripada akar 6 per akar 5. Kalau kita bagi ini ya. Kalikan akar 5, kalikan akar 5, jadikan saja bilangan rasional. Berarti 1/5 akar 30 detik ya, atau sekitar 1,2 detik ya, per 34, sekian ya.
Tapi biarnya dalam bentuk akar dia. 1/5 akar 30. Yang C. Berapa jauh pancaran air? Jadi berapa jaraknya dari sini ke sini? Nah, itu X-nya namanya. Nah, X boleh kita pakai V kali T. Berarti V-nya 4 akar 5 kali ini. Ya, berarti V kali T sama dengan 4 akar 5 dikali 1/5 akar 30. Berarti ini sama dengan 4/5 akar 150. Nah, gitu ya. Meter. Kalau kita lihat lagi ini sama dengan 4/5 akar 150 itu sama dengan 25 dikali 6. Nah, berarti ini akar 25, 5 berarti 5/5 4 akar 6. Ini coret. Maka X sama dengan 4 akar 6 meter. Bisa juga kita cari dengan rumus tadi. 2 akar A1 H2. Berarti 2 akar A1-nya 4, H2-nya 6. Berarti 4 dikeluarkan jadi 2, berarti 4 akar 6. Jadi hasilnya sama. Hasilnya sama. Bisa XVT, bisa akar 2 akar H1H2, hasilnya sama. Yang D. Berapakah volume air jika luas? Kita tahu waktu video sebelumnya tuh A kali V itu sama dengan V per T. Nah, ingat dulu kontinuitas ya. Jadi kalau itu volume air A kali V ya kali T. Berarti luasnya di sini 2 cm pangkat 2 berarti 2 kali 10 pangkat 4 meter pangkat 2 dikali kecepatan 4 akar 5 dikalikan dengan 1 menit itu 60 detik. Nah, gitu. Berarti ini hasilnya adalah 8 kali 6 8 kali 48 berarti 480 10 pangkat 4 akar 5 ini meter kubik ini meter kubik ya, meter kubik. Kalau kita jadikan liter ini ya ini selama 1 menit ya. Jadi kalau atau kita rubah dalam meter kubik saja berarti 48 10 pangkat 10 min 4 min 3 akar 5 meter kubik. Kalau kita jadikan liter ini boleh juga 48 akar 5 liter. Nah, itu cara mencarinya. Oke ya. Nah, jadi itu kira-kira besaran-besaran yang penting pada menentukan kecepatan pancaran air. Oke. Jadi video ini bisa dipelajari kembali ini langkah-langkahnya ya. Jadi bagaimana cara ini teorinya dibentuk soalnya. Mungkin dengan contoh soal ini mungkin kamu nanti memahami materi ini bisa dipelajari kembali dengan baik. Diulang-ulang kembali channel ini dan jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Oke, selamat mempelajari video ini. Fisika itu asik.